ada yang metos comber atau metos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman Rayyan itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu. Karena apa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Halo buat pengacara kondang ya, yang katanya mulut comberan itu ya. Nih kemarin kok kenceng banget suaranya, katanya jangan menghalang-halangi penyidikan ya para oknum-oknum, tapi kok banyak klarifikasi dibilang nggak mungkin. Tapi kan BAP, bukti BAP itu kan kasus-kasus dulu, sekarang ini udah mulai dibuka. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas masalah pertentangan antara Ibu Widya dengan Hotman Paris. Yang mana Ibu Widya ini mengatakan bahwa dulunya Hotman Paris ini kencang banget mau bongkar pelaku kasus dalam pembunuhan Vina. Tapi kali ini Hotman Paris sangat melemah. Begini videonya. Halo buat pengacara kondang ya, yang katanya mulut comberan itu ya. Nih kemarin kok kenceng banget suaranya, katanya jangan menghalang-halangi penyidikan ya para oknum-oknum, tapi kok banyak klarifikasi dibilang nggak mungkin. Tapi kan BAP, bukti BAP itu kan kasus-kasus dulu, sekarang ini udah mulai dibuka ya. Jenazahnya Vina, jenazahnya Eki udah disiksa kayak gitu, disiram saus pula ya kan. Nah kemarin kan kenceng, kok jadi lempem yang mau cari yang namanya pelaku ya pembunuhannya Vina ya, pembunuh Vina, pembunuh Eki. Katanya jangan menghalang-halangi. Kok arahnya sekarang ini pembelaan buat keluarga bupati, bukan mencari kebenaran untuk keluarganya Vina. Heran saya, ada apa ini? Kok jadi berbalik arah? Ya kan, jadi berbalik arah gitu loh ya pengacara ya. Ada apa ini? Tadinya kan kenceng banget nih mau urusi soal kasus Vina, mau bantu keluarganya Vina ya kan. Nah kok sekarang malah kencengnya belain yang namanya keluarganya, yang namanya bupati, mantan bupati Cirebon. Termasuk juga ada Putri di situ timnya, ya kan? Ya kan? Nah kemarin kan kencang katanya mau tangkap, mau usut kasus orang pelaku yang ini pembunuh Pinanya, terus yang perkosa Pinanya, ya kan, pembunuh Ekinya, mau tangkap katanya pelakunya. Loh kok malah bukan lebih kencang ke usut, ambil BAP lamanya tentang pengaduannya ke kepolisian untuk memenangkan kasus untuk ke keluarga Vina, malah kok berbalik arah ke keluarganya mantan bupati. Ini sebenarnya peluru nyasar ini Pak pengacara ya, Pak pengacara, peluru nyasar kemana-mana itu ya. Peluru nyasar, sasaran katanya kemarin mau belain keluarganya Vina, jangan sampai ini mau udah tahu spermanya segala, ada
masalah otopsinya segala macam. Sekarang ini kok jadi kendor gitu urusannya, ya? Ada apa? Berapa bayarannya, ya? Nah sekarang ini ada tamu juga nih di Uya Kuya tuh, ya, drakor untuk berikutnya. Kemarin drakor masalah apa namanya, nggak bisa motor, ya kan? Nah, bilang kebanyakan minum susu basi. Anda itu kebanyakan makan uang haram, tidak mau makan babi, ya kan? Tapi kebanyakan makan uang haram itu, ya. Babi dan uang haram apa bedanya? Ya toh? Tuh, dengerin ya. Kemarin katanya mau belain keluarganya Pina, mau usut. Seharusnya arah pengusutan itu kalau memang benar-benar belain yang namanya keluarganya Pina, ambil dong BAP lama itu seperti orang-orang pengacara yang sederhana yang dari kampung-kampung, belain itu. Kenapa kok orang kuli bangunan yang harus ditetapkan tersangka? Itu loh. Ya, terus Peggy Setiawan, anaknya Bupati kemana? Ya, Peggy siapa itu namanya? Peggy Panji kan? Terus apa lagi itu satu lagi? Nah, itu loh yang harusnya dicari. Ya, cari tahu ke sana, kencengin dong kalau mau cari tahu kasus yang namanya pengusutan pelaku yang memperkosa Pina, yang membunuh Pina dan Eki, ya kan? Itu harusnya mengarah ke sana. Kok malah bikin tembok pemeriksaan buat keluarga yang dicurigai? Salam waras aja tuh buat pengacara, ya. Yeah. Ada yang metos tomber atau metos ada kayak sakit jiwa yang mengatakan seolah-olah tim Hotman 911 itu sudah agak mulai melemah, seolah-olah gara-gara ini kasus terkait kasus narkoba, seolah-olah gara-gara Hotman dulu pengacaranya Teddy Minahasa, itu jelas-jelas orang-orang yang sakit jiwa itu mengatakan itu. Kenapa? Ya begitu Peggy ditangkap, yang pertama kali meminta agar Peggy itu dibela oleh pengacara kaliber nasional adalah Hotman. Saya yang mengusulkan agar Peggy itu dapat keadilan, agar ditunjuk pengacaranya ex dari timnya Prabowo, yaitu Yusril sama Otto Hasibuan. Itu usulan dari saya pertama. Kalau saya tidak mau kasus ini terbongkar, saya dalam mungkin ngapain saya usulin pengacara top. Justru saya pengen kasus ini terbongkar habis. Cuma gara-gara ada mak lampir segala macam itu di TikTok, ya ada yang menerima uang segala macam lah katanya. Dia punya TikTok segala macam, gue udah kaya raya, gue nggak mungkin terima cukupan uang kecil, gue lebih kaya dari bupati yang kau nggak mungkin saya terima uang, ya. Gue lebih kaya dari bupati-bupatinya, ya. Saya benar-benar, sekarang ini sudah dua nih fakta bahwa kami benar-benar ingin kasus ini terbuka. Hotman lah yang pertama meminta agar Otto Hasibuan dan Yusril menjadi pengacara Peggy agar berani persidangan, agar kasus ini terungkap. Kalau memang saya membelok, saya nggak mungkin mengusulkan pengacara top. Yang kedua sekarang, saya yang mengatakan agar Pak Jokowi bentuk tim pencari fakta, bongkar sedalam-dalamnya. Kalau hanya formalitas pro justisia, ini hanya akan mengarah kepada Peggy, dan kasus ini apa yang terjadi akan tertutup selama-lamanya. Oke? Jadi sekali lagi saya somasi kepada orang yang TikTok dan segala macam, agar TikTok murahannya ditutup, ya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa Ibu Widya ini menyindir sekali Hotman Paris yang dulunya kenceng banget mau urusin kasus Vina Cirebon ini. Tapi kali ini dia malah dekat dengan warga mantan bupati yang dicurigai adalah tersangka dari pembunuhan Vina dan Eki. Semoga saja kasus ini cepat terungkap dan pelakunya cepat ditangkap. Kita tunggu saja berita selanjutnya. Sekian berita hari ini. Terima kasih.